Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini gue akan bahas tentang EFC. Apa itu EFC? EFC adalah sebuah candle atau biasa disebut sebagai Institutional Founding Candle. Jadi candlestick ini yang mengidentifikasikan bahwa ada institusi besar atau market besar yang akan melakukan pergerakan. Jadi tandanya di candlestick ini ketika muncul, nanti setelah itu dia akan ada pergerakan yang sangat besar atau cukup besar. Jadi penjelasan sederhana dari EFC ini yaitu biasanya dia akan mengambil stop loss hunter, atau dia juga bisa menentukan sebagai reversal atau candle pembalikan arah. Jadi di sini menandakan candle yang bisa dibilang sebagai high probabilitas. Jadi untuk entry dari EFC sendiri biasanya gue pakai di low time frame. Jadi ketika gue nemu di suatu market atau suatu kondisi ada EFC, gue akan switch ke low time frame, cari konfirmasi entry untuk melakukan entry posisi. Dan kembali lagi, EFC ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan market itu akan berbalik arah atau melanjutkan kenaikannya. Dan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, biasanya dia akan mengambil low sebelumnya atau high sebelumnya dari suatu market. Dan biasanya EFC ini terjadi di atas atau di paling bawah sebuah market structure. Dan ini sangat-sangat powerful untuk menentukan indikasi mengembalikan arah. Dia akan mengambil likuiditas atau dibilang sebagai stop loss hunter tadi, baru melanjutkan entah itu kenaikan atau dia penurunannya. Yang jelas dia bisa menentukan suatu market itu reversal atau continue. Dan ini sangat powerful. Perhatikan baik-baik. Untuk yang sudah paham silakan skip, tapi kalau yang mau belajar lagi atau lebih paham lagi, silakan dicek atau ditonton secara seksama. Oke, kita mulai dari ciri-cirinya. Nah, di ciri-cirinya candlesticknya tidak harus berwarna apapun. Jadi warna tidak mempengaruhi. Oke, di sini warna nggak pengaruh. Mau itu warnanya biru atau hijau atau kalian settingnya apapun itu, warna candlestick tidak pengaruh. Dan identifikasinya biasanya itu dia ada yang namanya shadow panjang. Jadi shadownya panjang. Biasanya shadownya panjang ketika dia terjadi. Sebelumnya ada misalnya ada likuiditas. Nah, di ujungnya ini biasa ada shadow panjang, candlestick dengan shadow panjang dengan bodi kecil. Nah, ini candle ini yang biasanya disebut sebagai EFC. Nah, di sini ada namanya likuiditas atau stop loss hunternya. Baru dia akan melanjutkan penurunannya atau dia reversal, trend reversal. Pokoknya ini sangat-sangat powerful. Nanti kita coba bahas satu persatu dari identifikasi sampai masuk ke market. Oh ya, di video ini gue ambil tanggal 14 April 2025, dan tadi pagi gue lihat ada EFC candles. Nanti kita masuk ke real chartnya setelah kita bahas ini. Oke. Nah, di sini
kita coba dari struktur bullish. Jadi ketika market structure itu bullish, ketika bullish, nah dia di sini ada inducement, kemudian mengambil inducement. Nah, biasanya di sini untuk EFC candle baru melanjutkan kenaikannya untuk break of structure. Di beberapa market atau di sebelum-sebelumnya, ketika inducement itu ada yang dia turun jauh. Ketika ini bullish ya, kita bicara tentang bullish. Ketika ini ada inducement, dia akan turun jauh. Nah, di sini mengambil order flow atau order block. Nah, dengan beberapa kriteria yang mungkin di video-video sebelumnya udah gue jelasin. Nah, tapi ketika dia masuk ke EFC candle ini, dia sudah sangat jelas. Ketika walaupun di sini ada order block atau ada order flow yang masih fresh atau yang valid, tapi ketika ada EFC ini bisa sangat-sangat powerful, untuk melakukan entry posisi. Nah, tinggal kita breakdown lagi ke lower time frame untuk melanjutkan kenaikan dari suatu market ini. Jadi kita bisa tentukan dengan konfirmasi. Nah, di chart berikutnya yang gue gambar ini, nah ini ketika masih bicara tentang bullish, ketika di sini next bossnya dia tidak close body, candle tidak close body, dan dia hanya sweep dengan candle yang panjang atau candle EFC ini, itu bisa jadi tanda tren akan berbalik, reversal trend. Nah, ini salah satu kunci untuk menentukan kapan itu tren akan berbalik arah dari bullish menjadi bearish dengan hanya sebuah candle, tapi dengan syarat sweep likuiditas. Atau ini ketika ini jadi calon next boss, kita harus konfirmasi di lower time frame atau di time frame 1 juga nggak apa-apa. Kita harus mengetahui di mana yang namanya change of character. Tapi ketika sudah bicara tentang EFC ini, kita harus breakdown ke time frame lebih kecil. Pokoknya tandanya ketika dia ada liquidity atau ketika ini reversal trend, ketika bullish, terus ada tandanya candle panjang, biasanya shadow panjang, kita langsung breakdown di lower time frame. Kita cari konfirmasi change of character. Biasanya ketika ini sudah turun, ini kita gambarin di sini. Misalnya ini ada likuiditas, ini candle yang panjang tadi, EFC tadi. Nah, untuk konfirmasinya itu biasanya seperti ini. Nah, ini kan misalnya liquidity di sini. Nah, ini turun. Nah, di sini change of character. Nah, ketika ini change of character, nah di sini ada inducement. Nah, di sini ada block atau order flow. Nah, kita ambil sini sell. Tapi harus break dari lower sebelumnya untuk konfirmasi. Atau bisa juga ketika tidak ada inducement, jadi market ini. Nah, ketika begini dia break, nah di sini ada inducement, nah kita ambil di sini untuk entry posisi. Untuk entry posisinya. Nah, begini. Nah, ini bisa diterapkan. Dan sangat-sangat powerful karena beberapa kali gue entry posisi dengan ini dan hasilnya bagus. Oke, ketika dibalik menjadi trend bearish, sama aja untuk candlestick warna apapun nggak ada masalah. Yang jelas ketika harga bearish di sini mengambil inducement dan ada tanda reversal atau
EFC candle tadi, nah, kita bisa melakukan sell posisi walaupun seperti yang gue jelasin di awal tadi, di atas masih ada order block atau ada order flow yang masih fresh. Tapi ketika inducement sudah diambil dengan EFC candle, nah kita langsung coba cek di lower time frame, cari konfirmasi sell dengan target next boss atau sesuai risk reward teman-teman dalam trading, misal 1:3, 1:2, terserah sesuai dengan backtest yang pernah teman-teman lakuin. Dan sama ketika harga ini kita bicara bearish, reversal trend, nah di sini misalnya next boss, ketika next boss tapi di ujung bawahnya, di ujung harga paling bawah itu terjadi EFC candle seperti yang sebelumnya aku jelasin, untuk seperti ini. Nah, kita cari di lower time frame-nya lagi, cari konfirmasi untuk kita bisa posisi buy, karena kemungkinan tren akan berubah dari bearish menuju bullish. Oke, gua rasa sudah paham, atau mungkin yang belum paham coba dicek lagi beberapa menit sebelumnya untuk diperhatikan secara betul-betul atau seksama. Oke, berikutnya apa lagi ya. Tapi yang jelas untuk EFC candle ini merupakan salah satu yang powerful untuk melakukan trade posisi. Oke, sekarang kita coba masuk ke real chart. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue ngambil video ini, gue take video ini hari Senin malam tanggal 14 April 2025, dan pagi tadi gue lihat ada market atau ada EFC candles mana-mana ya. Ini di gold di 15 menit. Coba kita identifikasi bareng-bareng. Kita lihat dulu di sini ada inducement. Nih di sini tren di time frame 15 menit dia bullish. Oke, di sini nah di sini ada equal low atau juga bisa dikatakan sebagai inducement. Berarti next bossnya ada di sini. Nah ini yang gue bilang tadi, pagi tadi gue nemu ada candle EFC candle. Ini candle yang panjang ini. Nah, ini ada gap ketika market open pagi-pagi tadi subuh, dia buka ada langsung ada celah gap. Nah di sini kalau kita lihat pergerakan di sini, seharusnya ketika ngebreak ini dia ini kan potensial sebagai change of character, tapi nah di sini inducement atau equal low liquidity. Nah seharusnya kalau di sini dia close body, dia akan menjadi trend reversal atau yang namanya change of character. Tapi ketika ini di sweep, low-nya di sweep, dia akan tetap melanjutkan kenaikannya karena dia hanya statusnya sebagai liquidity sweep. Nah, next-nya di mana? Next untuk change of character-nya. Nah, berarti di sini. Nih, di sini. Next change of character ada di sini. Nah, oke, confirm ya. Nah, coba kita breakdown ke time frame lebih kecil. Breakdown time lebih kecil. Nanti dulu. Kita balik lagi sebentar. Oke, jadi
sudah cukup jelas ya untuk ciri-ciri dari EFC candle itu seperti apa. Seperti ini, dia biasanya bodinya kecil dan shadownya panjang. Shadownya itu nge-sweep likuiditas low sebelumnya atau high sebelumnya. Nah ini kebetulan low sebelumnya diambil, baru melanjutkan kenaikannya. Oke, kita balik lagi. Apa-apa, pelan-pelan. Oke. Nah, ini time frame 1 menit. Nah ini ketika low-nya diambil oleh candlestick yang EFC tadi, candle. Nah, ini kan gue bilang tadi bisa dibilang sebagai powerful entry. Nah, jadi ketika sweep low sebelumnya atau likuiditas sebelumnya, nah harga naik, nah kita cari konfirmasi entry. Di mana cara konfirmasi entry-nya atau bagaimana caranya? Nah, harus break dari harga high atau high yang di candle ini, harus di break. Ini di break dulu, harganya break dulu. Nah, ketika di break, nah, dia melanjutkan kenaikannya. Nah kemudian dia harus mengambil inducementnya dulu. Nah ini inducement. Nah jadi ketika harganya ternyata sweep inducement, terus kemudian terbentuk sebuah high, lower high, higher high. Nah lower high yang ini harus diambil dulu, terus di break dulu sama higher high berikutnya. Dan konfirmasinya adalah ketika harga mengambil inducement, karena ini otomatis menjadi inducement. Oke, untuk teman-teman yang masih belum paham tentang inducement, ada di video sebelumnya, dicek aja, ditonton pelan-pelan untuk sama-sama belajar di sini. Nah, ketika sudah diambil harganya, nah ini juga sama nih, ada EFC candle juga. Nah, kita bisa langsung open posisi. Open posisi. Di sini nggak masalah. Dengan stop loss di atas, atau boleh di sini boleh, atau di atas saya kasih beberapa tick boleh. Nah, targetnya di mana? Nah, kita balik ke 15 menit lagi. Targetnya di mana? Nah, 1/3 boleh, atau langsung next boss berikutnya. Nah tuh TP hit ya kan, powerful kan, powerful. Nah ini juga dikatakan sebagai EFC, tapi harus kita breakdown lagi karena kriterianya tipis atau berbeda dengan yang tadi gue jelasin. Karena biasanya EFC candle itu dia shadownya panjang, tapi balik lagi, ketika ada shadow yang break atau yang dia swipe next boss atau high sebelumnya atau low sebelumnya, itu bisa menjadi bagian dari EFC candle atau institutional founding candle. Oke, kita balik lagi 1 menit. Oke, kita breakdown lagi pelan-pelan. Kita breakdown lagi pelan-pelan. Kita breakdown lagi pelan-pelan. Nah, di sini kita cari. Ini high yang akan di break akan menjadi next boss. Ini akan menjadi next boss. Nah, di sini ada candlestick, atau di sini bisa dikatakan sebagai order block. Nah, tadi kita entry ketika ini sudah swipe dari inducement, kita langsung entry bisa. Dan kalau mau tunggu konfirmasi lagi, bisa nunggu. Ini ada candlestick, dia udah sah
memenuhi kriteria sebagai order block, nah kita bisa entry di situ. Di sini terserah mau entry di satu candle atau di body, itu tergantung dari plan teman-teman semua. Nah, kita kasih stop loss di bawah dari garis candle dengan target sama, misalnya next break of structure-nya. Oke, coba ini lihat order blocknya. Nah, tuh aman, walaupun sempat di tap beberapa kali. Walaupun kalau kita breakdown ini order block sudah nggak fresh, tapi ingat ini masih di dalam satu range harga, satu range market tertentu. Jadi kalau seandainya ini sebagai trading plan teman-teman semua, pede aja, harga itu akan melakukan kenaikannya. Pokoknya semua berdasarkan trading plan yang teman-teman semua punya. Ketika sudah yakin, udah set and forget, nggak ada masalah. Perkara itu stop loss atau dia take profit, yang penting masuk dalam trading rules masing-masing. Nah, ini kalau kita tadi dua kali entry udah dapat berapa ini? 1/6. 1/6. Walaupun beberapa kali tap ke order block, 1/6. Nah, oke. Di sini ada yang namanya break of structure, terus cari di mana inducement-nya. Nah, ini inducement. Di sini next break of structure. Oke, harga naik. Nah, tuh beda kan kalau ketika EFC candle dia hanya shadow, tapi kalau dia bukan shadow, dia biasanya akan melanjutkan trennya, tapi lebih powerful di time frame besar. Oke, ketika harga kita coba tes lagi, ini harga udah menyentuh order block yang paling tinggi, terus kita cari konfirmasi reversal pembalikan arah. Nah, ini memang kita hanya sweep, tapi ketika harga berbalik dan break harga yang ini, nah ini udah bisa dikatakan sebagai change of character. Jadi change of karakternya ada di sini. Karakter, ingat, perubahan harga itu bisa terjadi atau powerful ketika di time frame besar. Ketika nih the change of character, nah, sesuai dari video yang sebelumnya, kita lihat order block ini sweep, diambil order blocknya. Nah, ini order block ini nih, order block. Ketika kita identifikasi order blocknya di time frame kecil, ya sudah, target boleh di time frame kecil juga, atau mau ngikutin target di time frame besar, tapi harus menyentuh POI dulu. Nah, order block yang di sini termasuk dari POI. Nah, apalagi kita taruh di stop lossnya di bawah order block sini atau di atas yang sini, karena di sini ada dua candle, takutnya sebagai likuiditas engineering. Target di mana? Sama. Sorry. Tuh. 1/12. Ini termasuk sniper entry itu yang gue bilang. Di sini EFC candle ini salah satu metode yang powerful. Oke. Kita balik lagi ke time frame 15 menit. Nah, 15 menit kita tandai tadi mana? Di sini candle yang menjadikan pembalikan arah, reversal. Balik 1 menit. Oke, ini candlenya, satu candle sebesar ini. Nah, ini disebut sebagai order flow. Oke, ketika ini pembalikan arah, di sini menjadi change of character, turun harga reversal. Nah, di sini kita tandai order flow tadi ini sebagai order flow untuk next entry.
Coba kita cek apakah harga menyentuh order flow. Tidak. Kalau harga tidak menyentuh, ya sudah, kita masih punya trading plan atau cara yang lain. Ini udah pullback, saya udah pullback. Oke, turun. Nah, ini inducement diambil harga sama candle yang ini. Nah, dia di swipe, tuh di swipe oleh shadow yang atas, kemudian lanjutkan penurunannya. Ini sebagai order block untuk setting berikutnya. Nah, dapat. Ketika risk reward teman-teman semua, seandainya ini order block 1:3 atau 1:2, terserah. Low, next low-nya itu udah TP hit. Ketika harganya di sini, dia tap di order block kita, kemudian target di low sini, nah, 1:3 TP hit. Oke, di sini ada yang namanya IFC lagi. Oke, di sini ada order flow, the last atau candle terakhir sebelum melanjutkan trend. Kalau nggak masuk order block, ini order block, di sini order block. Ingat, ada satu poin yang mau gue sampaikan. Order flow itu lebih powerful dari order block. Jadi ketika kita menentukan satu mapping chart, utamakan order flow baru order block. Jadi ketika order block sudah di tap, order block, tapi yang sangat powerful adalah order flow. Walaupun risk reward teman-teman jadi lebih kecil, tapi itu yang resikonya sedikit. Nah, tadi kan kembali lagi, trading berdasarkan resiko kita masing-masing. Jadi kita set order flow di sini, target terbalik ke 15 menit. Saya target di low sebelumnya. Oke, 1:2 profit. Nah, inilah top down analysis. Di sini gue sekalian sharing tentang bagaimana top down analysis dari Smart Money Concept. Oke, gue rasa video kali ini cukup jelas. Buat teman-teman yang kiranya kurang jelas, boleh di play beberapa kali sampai paham bagaimana pengalaman kalian tentang trading atau tentang Smart Money Concept. Atau kurang paham, silahkan komen di bawah. Bantu channel ini supaya maju, di like, di subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.